orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan. Oh, celeng, celeng itu. Kacau, kacau. Gak ada yang lebih genting daripada perut yang lapar. Kata orang yang hitung 10 tambah 6 adalah 17. Kalau kalian mau tahu, ada nggak yang lebih bahaya daripada perut lapar? Ada, namanya otak lapar, otak kosong. Karena otak kosong itu lebih berbahaya, daya rusaknya lebih tinggi daripada mereka yang perutnya kosong. Orang yang otaknya lapar, otaknya kosong, dia akan mengira semua masalah negara solusinya adalah makan. Iya, memang benar, makan itu penting. Kalau nggak makan ya lapar bisa mati. Tapi perlu diingat, jangan menyamakan negara sebesar Indonesia setara dengan negara konflik, negara yang tandus, negara yang tidak punya cadangan makanan, sampai menganggap urusan makan adalah urusan nomor 1 di Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang, negara yang masalahnya lebih kompleks. Masalahnya bukan cuma soal urusan perut, ya. Indonesia adalah negara berkembang. Kalau pengen maju, yang diperbaiki paling utama itu harusnya pendidikan. Yang harus diutamakan harusnya adalah umur-umur produktif. Orang tua dari siswa itu harusnya dipastikan memiliki pekerjaan, bukan hanya memberikan makanan kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil, tapi orang tuanya dibiarkan menganggur. Ini namanya penghinaan. Ini bukti konkret betapa bahayanya, betapa besar daya rusak dari mereka yang otaknya lapar alias otaknya kosong. Orang kalau otaknya kosong, demi mengatasnamakan efisiensi, yang kena dampak efisiensi bukan mereka yang ekonominya kuat. Yang kena dampak justru ekonomi rentan. Dan di saat yang bersamaan justru menggemukkan jumlah kabinetnya. Dan lebih parahnya lagi, lebih bahayanya lagi, otak kosong kalau dikritik itu bukan ngaca, bukan introspeksi, tapi malah nyi-nyi-nyi. Tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Kalau nggak segera diisi, orang itu akan metong. Pak Prabowo, Anda itu kalau jadi presiden, coba jangan bicara yang tidak-tidak. Orang Indonesia lapar bukan karena negeri ini paceklik, keringan, dan lain-lain. Negeri ini masih menghasilkan beras, ikan, daging, dan lain-lain. Rakyat kelaparan karena nggak bisa beli karena miskin. Dan rakyat ini makin miskin gara-gara kebijakan Anda yang menghambur-hamburkan uang rakyat nggak karuan. Rakyat punya standing position yang jelas untuk mendamprat Anda. Ingat itu. Anda itu macam jadi presiden untuk diri Anda sendiri. Dari pidato Anda kemarin, saya melihat Anda sebagai seorang yang selfish, anti kritik, dan bertendensi megalomaniak. Dan itu bisa membahayakan ratusan juta orang karena ulah Anda sendiri. Anda tidak pernah berusaha memahami apa yang bergejolak dalam kehidupan rakyat. Otak Anda itu begitu simpel dan menganggap bahwa kami ini rakyat nggak lebih macam ayam piaraan yang cuma butuh dikasih makan. Kemudian nanti bisa diambil telurnya atau disembelih. Anda juga tidak punya niat baik sedikit pun untuk memperbaiki kekacauan ini dan malahan berusaha menggertak dan mengancam rakyat yang mengkritik Anda. Menuduh tanpa bukti rakyat yang mendemo Anda sebagai bayaran dan bahkan berusaha mengadu domba rakyat dengan rakyat. Etika dan akhlak Anda sangat buruk menjadi presiden. Mengenai tuduhan bayaran, apa Anda tanya bagaimana kelakuan wakil Anda bocah ingusan itu? Melihat pidato Anda memang tidak layak jadi presiden yang memimpin republik ini. Negeri ini bisa hancur karena kesintingan Anda. Kami sarankan Anda berhenti saja jadi presiden.
Kami bukan objek untuk kegilaan Anda. Nah, Prabowo kembali menyentil para penolak MBG. Katanya tidak ada yang lebih genting dari perut lapar. Awalnya yang ribut soal anggaran, terus ribut soal dapur, ribut soal demo, ribut soal terur. Presiden sendiri kembali turun tangan menyentil mereka yang menolak program MBG. Kalau diibaratkan di sinetron, ini sudah masuk episode ketika tokoh utamanya berkata, "Saya yang harus bicara." Ada banyak hal yang bisa membuat orang berbeda pendapat. Yang pertama, sepak bola, soal kopi, soal sambal. Tapi kalau sudah menyangkut perut lapar, perdebatan biasanya berubah menjadi lebih serius. Dalam pidatonya di Pekan Nasional Petani Nelayan di Gorontalo, Prabowo kembali mempertanyakan penolakan terhadap MBG. Ia mengatakan pihak yang tidak setuju sebaiknya bertanya langsung kepada petani, nelayan, dan anak-anak apakah program tersebut diperlukan atau tidak. Coba kalian bayangkan, di tengah-tengah pidato, tiba-tiba ada sekelompok orang yang membentangkan spanduk bertuliskan, "Lanjutkan MBG." Kalau ini konser musik, mungkin penyanyinya langsung meminta lagu favorit. Kalau ini pertandingan sepak bola, mungkin penonton sedang meminta pergantian pemain. Tetapi ini pidato kenegaraan. Dan spanduk itu seperti membunyikan bel yang mengingatkan bahwa perdebatan soal MBG ternyata belum selesai. Yang paling menarik justru kalimat berikutnya. Prabowo mengatakan ada orang-orang yang berpendapat masih ada persoalan yang lebih genting dari perut lapar. Nah, beliau tidak setuju. Menurutnya tidak ada yang lebih genting daripada orang yang kelaparan. Karena kalau tidak segera makan, akibatnya bisa sangat serius. Ia juga mengaitkannya dengan peringatan lembaga internasional mengenai ancaman kelaparan global. Di bagian lain, pidatonya, Prabowo juga mengatakan Indonesia harus mampu bangkit dan menghadapi tantangan, termasuk ancaman kelaparan dunia. Dia menegaskan lebih memilih berbicara apa adanya kepada rakyat daripada sekedar terdengar sopan tetapi tidak menyampaikan isi hati. Begitulah negeri ini, kadang satu program berubah menjadi perdebatan nasional. Sindir orang pintar tolak MBG, Prabowo tak ada yang lebih genting dari perut lapar. Berarti yang disindir orang, iya yang nyindir orang pintar, yang disindir orang, dia mengakui loh. Lagi pula, presiden kan temannya ulama-ulama ya. Ulama salaf gitu, masa begini sih? Padahal para ulama salaf mendahulukan ilmu daripada makan dan minum. Tuh, dengerin. MBG kan permasalahannya rugi mulu. Udah dikorupsi. Masih aja perut. Lu sebenarnya ini ya presiden apa pembisnis? Kalau pembisnis ya wajar. Lu ituin mulu orang nggak pakai duit pribadi, lu pakai duit rakyat. Rugi mah ya udah bodo amat. Lu nggak rugi, yang rugi rakyat. Gitu kan? Ya, aduh, ngaco. Benar Pak, benar. Yang paling penting itu kelaparan. Jika tidak makan itu akan mati, benar. Tapi ini Pak yang paling genting saat ini. Akan ada ancaman PHK yang besar-besaran Pak. Dan yang terjadi bukan hanya anak kelaparan, tapi satu keluarga, ibu bapaknya pun kelaparan. Bingung mencari uang, bingung mencari mata pencaharian. Jadi yang paling genting saat ini, berikan lapangan pekerjaan. Berikan bahan-bahan yang lebih murah. Sehingga orang tua bisa memberikan makan yang layak juga. Pak, tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya kelaparan. Tidak ada. Semua orang tua memikirkan anaknya agar bisa makan. Bahkan orang tua merelakan dirinya tidak makan demi anaknya makan. Tapi ketika bapaknya tidak punya pekerjaan, ibunya kehilangan pekerjaan juga, sementara bahan-bahan pokok semakin naik, bagaimana mereka bisa bertahan hidup?
Dan kematian bukan hanya karena kelaparan, banyak kematian karena tekanan sosial dan ekonomi, sehingga mereka putus harapan dan mereka memutuskan kehidupan.